Halo sahabat Salam Indonesia. Di episode kali ini kita akan menyelami kegiatan seru dari komunitas sepeda Ajruters. Mereka adalah para pesepeda tangguh yang tidak gentar menghadapi musim apapun. Spring, summer, fall, bahkan dinginnya winter, semua mereka lawan dengan semangat tanpa henti. Tantangan medan yang sulit justru menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Komunitas Ajruters terbentuk sekitar 3 tahun lalu. Berawal dari sekumpulan teman yang hobi bersepeda di kawasan taman dan hutan kota Toronto, kebiasaan mereka yang rutin akhirnya berkembang menjadi sebuah komunitas. Nama Ajruters terinspirasi dari kegemaran mereka menaklukkan trek-trek menantang yang memang berajrut-ajrutan. Para Ajruters menggunakan sepeda khusus mountain bike atau MTB yang dirancang untuk menghadapi trek naik turun di medan tak rata. Ada 2 jenis MTB yang umum mereka gunakan. Yang pertama, full suspension. Kemudian, hardtail. Full suspension lebih direkomendasikan karena memberikan kenyamanan ekstra di jalur-jalur yang ekstrim. Hal lain yang nggak kalah penting, peralatan seperti pompa portable, kunci pas, chain tool, selalu mereka bawa buat jaga-jaga kalau terjadi kendala di perjalanan. Tapi, sejago-jagonya Ajruters, kadang insiden kecil nggak terhindarkan, seperti kepleset, nabrak pagar, nabrak kameramen, nabrak pohon. Dan lucunya, semua momen itu mereka abadikan, bukan untuk diingat sebagai kesalahan, tapi untuk bahan ketawaan. Bukan host yang baik ya. Selain menaklukkan trek yang menantang, keindahan alam sepanjang perjalanan juga menjadi daya tarik tersendiri. Setiap musim menawarkan pesona yang berbeda. Mulai dari dedaunan warna-warni di musim gugur, hingga salju putih yang menyelimuti di musim dingin. Ikut ya. Kameramen terbawa emosi nih. Oh ya nih, dah yuk Indomie yuk. Ya. Bang Ical ini Aku juga. mau Dan setelah lelah berajrutan, tibalah momen yang paling dinanti. Vita Coco. Menikmati seduhan kopi hangat Mix ya. dan semangkuk mie rebus yang lengkap dengan telur serta bakso. Bagi minum dong. Oh, boleh deh. Jatahnya berapa nih bakso? Ini brothers. Oh ini. Alfi dapat 2 nanti. Kenikmatan ini terasa makin sempurna, terutama di tengah suhu dingin, dan menjadi cara terbaik untuk memulihkan tenaga sebelum perjalanan pulang. Anteng ya, udah minumnya anteng nih ya. Best part ini nih. Acara puncak. Indomie, telur, and bakso.
mantap. Alhamdulillah. Ini jangan lebih Ritual Indomie ini udah mulai dari kapan nih? dari awal. Gara-garanya nih. Coba Mas Dwi. Ya kan kalau udah ngajut capek daripada bengong, daripada langsung pulang, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol sambil nyantapin ini. Wah. Inilah Adrooters, komunitas sepeda yang penuh semangat, sehat, dan nggak lupa selalu diakhiri dengan momen ngerebus mie yang hangat dan seru. Setelah ini, kita akan mengejar Adrooters yang akan goes ke Hamilton. Stay tune. Halo sahabat Salam Indonesia, saya lagi di Red Hill Hamilton, mengejar yang lagi sepedaan di salju di -7. Kejar juga akhirnya. Halo. Oke. Gile nih, sepedaan pada nanjak, ngebut. Ini apa nih yang bikin saljuan kok tetap pada nekat sepedaan gitu? Ya ini aja apa namanya kan kita udah secara rutin lah gitu. Terus dengan gantinya musim, rutinitas itu kayaknya susah untuk dihilangkan. Jadi ya kira-kira masih layak goes, ya kita goes aja gitu. Semacam itu. Tiap musim ya? Sepanjang musim ya Mas Dwi ya. Ya. Kita ride sepanjang musim biasanya seminggu atau 2 minggu sekali ya. Tunggu 2 minggu sekali. Kita biasanya hari Sabtu. 2 minggu sekali. Iya 2 minggu sekali atau kadang seminggu sekali ya. Kalau emang kita ada waktu, semua bisa kita ride seminggu sekali. Tapi kalau enggak 2 minggu sekali kita biasanya ride. Mas Rahmat gimana nih sebagai yang tuan rumahnya di Hamilton? Ya, sangat senang sekali tentunya karena ini trailnya banyak banget variasinya. Terus bagi mereka yang belum nyobain harus coba. Jadi karena apalagi kalau nanti pas udah tidak salju lagi, trailnya sangat lebih enak challenging. jadi lebih challenging lagi malah Malah apa lebih challenging, gitu? bisa banyak yang kita lewati. Oke. Sip. Gitu. Tadi ada sempat ada apa orang yang Iya. volunteer itu. Jadi gimana? tadi emang ada komunitas lokal sini namanya Hammer Town MTB. Mereka lagi membuat trek baru. Jadi sementara selama bulan
sama musim salju ini mereka buat trek baru, mereka menjaga. Jadi jadi trek ini sebenarnya dijaga sama komunitas lokal sini. Mereka rekomen kita lewat jalur yang gampang dulu, sementara mereka perbaikin. Mudah-mudahan trek itu nanti bulan summer nanti siap dan kita akan coba lagi di sini. Can't Gitu wait aja. for another 6 months ya. Yap. Kalau saya anak baru di sini. Baru 2 bulan. Jadi masih uji coba. Saya tadinya main road bike, terus sekarang waktu 2 bulan yang lalu diajak sama Bang Ical untuk cobain mountain bike. Ternyata jadi ketagihan. Seru dibandingin road bike, kalau menurut saya lebih banyak challenge-nya. Challenge ya. Iya. Yang paling imut nih. Waduh. Gimana rasanya sama bapak-bapak di sini? Bisa dikejar kayak energi bapak-bapak gimana nih? Tentu bisa dong. Kalau buat saya ini lebih sepedaan itu lebih estetika lah, tapi buat saya kebersamaannya. Wes, Bukan begitu rekan-rekan? Benar. Setuju, benar. Jangan lupa Mas bilangin umurnya kita di sini 20 sampai 35 aja ya. Oh, benar banget itu. Bang Ical bentar lagi 30 ya? Jadi masih masuk ya? 33 jalan-jalan. Tapi bukan berarti umur yang 50 ke atas nggak bisa goes. Pasti mereka bisa goes. Contohnya lewat 1 tahun ini. Dari 35. Yang penting asal rutin aja ya, asal rutin. Jangan terlalu ngoyo. Kalau ada tanjakan atau turunan yang terlalu curam, ya. Yang baik. Kalau ketinggalan juga jangan maksain untuk kejar. Betul. gitu ya. Jadi kita kalau teman-teman ada yang mau gabung silakan ya. This is remixed by DJ Tokok. Remix. Sahabat semua, yuk kita lihat beragam aktivitas winter dari Merah Putih Adventure. Kali ini kita ikut keluarga Alex yang menyewa cabin di Arrowhead Provincial Park. Rasa lelah menempuh 2 jam perjalanan itu hilang saat tiba di cabin yang cantik. Banyak momen spesial yang bisa dinikmati bersama keluarga. Saat pagi tiba, tak sabar untuk menikmati snowshoeing. Juga cross country skiing dengan berbagai rute dan jarak tempuh beragam sesuai pilihan kamu. Gimana? Mau mencoba pengalaman winter yang berbeda? Let's go outside. Halo teman-teman. Jadi, kegiatan kita ini di Kanada mungkin selain skiing atau skating ya, ada lagi nih satu kegiatan yang biasa dicoba, yaitu jalan-jalan di atas danau beku. Saya sekarang berada di Lake Simcoe. Lake Simcoe itu kira-kira 1 jam dari Toronto, tidak jauh. Dan biasanya orang lokal itu kesini untuk ice fishing. Jadi mereka musim dingin ini ke tengah danau pakai hut atau macam tenda buat musim dingin, dan mereka seharian tuh fishing di sini. Dan ada yang bisa main snowmobile. Seru kan?
Nah, kali ini kita diajak Merah Putih Adventure untuk skating bareng di Markham Civic Center Skating Ring. Waktu diajak pertama sih kita nggak pede karena nggak jago skating dan nggak punya sepatu skating. Tapi kalau kamu nggak punya sepatu skating, jangan khawatir, ada tempat sewa dengan harga terjangkau. Untuk pemula disewakan juga holder untuk belajar meluncur skating. Dalam satu ring, tingkat keahlian pengunjung beragam. Ada yang jago, ada yang baru belajar, ada yang datang bersama teman atau keluarga. Nah, akhirnya ketemu Weni nih. Hore, kita ngobrol sebentar yuk. Halo, kenapa saya senang skating? Dulu waktu kecil saya hobinya ini main sepatu roda. Jadi pindah ke Kanada, yang gratis apa? Ice skating kan. Jadilah saya coba ice skating. Basicnya sama, kalau udah bisa sepatu roda harusnya sih lebih gampang ya belajar ice skating. Karena balance-nya sama, cuman lebih licin. Terus udah gitu kita belajar berhentinya agak beda sih sama skating. Tapi basically sama lah. Kan sekarang ada inline skating juga, rollerblade. Dulu kan jadi dari sepatu roda naik lagi ke rollerblade kan satu. Terus sekarang pindah ke negara dingin ya ice skating dong. Paling seru itu ice skating di Ottawa sebenarnya, di Rideau Canal. Ngobrol sebentar yuk sama Dakota. Sejak kapan belajar skatingnya? Hello. Oh yeah, love skating. Very great winter sport. Very fun. Very physically, takes a lot of physical endurance. Well, you have to push a lot with your legs and a lot of cardio involved. For beginners, my big tip is bending your knees. You always want to bend your knees so you're staying stable and balanced, and so you don't fall forward or backward. So that way, you can just slowly move forward. Yeah, for sure. So, bending my knees, I'm pushing. So, I started skating when I was 7 years old. 7 years old, I started taking classes, learning how to skate, how to be a good skater. And yeah. Nah, asik ya main skating. Kalau tinggal di Kanada, terus explore aneka winter sportnya. Oke, sampai jumpa di petualangan Merah Putih Adventure berikutnya. I was eating lunch at the DLG when this little girl came and she sat next to me. Never seen nobody move the way she did. Well, she did and she does and she'll do it again. When you move like a jellyfish, rhythm don't mean nothing. You go with the flow, you don't stop. Move like a jellyfish, rhythm is not. Jumpa lagi. Sekarang kita mau ski bareng Merah Putih Adventure di Mount St. Louis Moonstone yang terletak ke utara Bari. Rasanya nggak sabar ingin bergabung dengan keseruannya. Tiba di sana, ski resort sudah ramai. Cuaca saat itu turun salju dengan suhu di bawah 0. Kebayangkan dinginnya. Ada 35 trail yang bisa mengakomodir 3 level keahlian skiers, yaitu tingkat pemula, menengah, dan berpengalaman. I like to ski because it's fun. You get to have fun in the winter, spend time with friends, go to faraway places, and it's just a really fun sport. I've been skiing since I was 4 years old. I started skiing in kindergarten and I took skiing school to practice my skills and to become a good skier. Teman-teman Merah Putih Adventure termasuk kelompok skiers berpengalaman. Kita lihat aksi mereka yang berani di tengah turunnya salju yang cukup hebat hari itu yuk. Hai, gua Alex dari Merah Putih Adventure. Sebenarnya ada banyak sekali ski resort yang ada di sekitaran Toronto dan Barrie. Tapi kita tuh yang paling sering itu di Blue Mountain sama Mount St. Louis dan Moonstone. Karena
Mereka punya run itu sangat variasi, mulai dari beginner sampai intermediate dan sampai dengan ekstrim. Hillnya itu runnya lebih menantang, makanya kita lebih suka ke Blue Mountain atau ke Mount St. Louis. Jadi sekarang kita lagi di Mount St. Louis, baru mulai lagi. Salju baru turun lagi. Visibility loh. Jadi ya good luck ya. Ayo Ibu Eni, kita berangkat. Hey Bun. Ibu Eni skiing gracefully, mantap. Oke, let's go. Udah nggak apa-apa, kita sampai bawah aja. Ini masih sama lu juga. Kenapa berani? Pertanyaan yang bagus itu. Sebenarnya sih saya mulainya dari yang hijau. The green itu yang paling datar. Udah percaya diri di situ kita naik dong ke yang blue. Udah percaya diri lagi yang blue, kita naik lagi ke yang black diamond. Sebenarnya di Toronto ini nggak tinggi-tinggi banget ya, soalnya kita nggak ada gunung, adanya bukit. Tapi kalau menurut saya sih cukup ya untuk main salju di luar di musim dingin, menikmati. Saya sih senang-senang aja. Rasa takut itu mungkin habis dengan rasa pengen saya untuk keluar di udara dingin itu aja sih. Seru banget ya Minsky. Let's go adventure. Right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken Unveil the secrets of wonderful Indonesia. Each step unfold a new chapter in this visual masterpiece. Inviting you to witness the wonders that make Indonesia truly extraordinary. Step into a world rich with a dynamic culture, tradition, and heartfelt smiles. Listen to the tales in every craft. A reflection of Indonesia's rich heritage. Explore the wilderness. Dive into the azure water. And conquer towering peaks. In the heart of Southeast Asia. Wonderful Indonesia awaits your exploration. Start your journey now.